Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Johannes Markus akan menjelaskan tentang manajemen memori. Pada unit programming, main memory dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem operasi, yaitu resident monitor dan kernel, dan program yang dieksekusi. Sedangkan dalam multiprogramming, main memory yang digunakan user dibagi-bagi untuk beberapa proses. Tugas pembagian ini disebut manajemen memori. Fungsi dari manajemen memori adalah mengolah informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai, mengakumulasikan memori dari proses yang telah selesai, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, mengelola swapping antar main memory dan virtual memory. Klasifikasi manajemen memori adalah main memory dibagi menjadi sejumlah partisi tetap, dan pada partisi tersebut ditempatkan proses-proses. Berdasarkan ukurannya dapat dibedakan menjadi partisi dengan ukuran sama dan partisi dengan ukuran berbeda. Kesulitan partisi tetap dengan ukuran yang sama. Bila program ukurannya lebih besar dibandingkan partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan. Pemrograman harus mempersiapkan overlay sehingga hanya bagian program yang benar-benar dieksekusi yang dimasukkan ke main memory. Untuk partisi tetap dengan ukuran yang sama, penempatan proses di main memory dilakukan dengan trivial. Selama ada partisi yang tersedia, proses dapat diload ke partisi tersebut. Untuk partisi tetap dengan ukuran berbeda, dua cara penempatan proses ke dalam partisi. Yang pertama, satu antrian proses untuk tiap partisi, dan yang kedua, satu antrian proses untuk seluruh partisi. Masalah di dalam partisi tetap. Yang pertama ada relokasi, penempatan proses sesuai alamat fisik yang bisa berubah tergantung penempatannya dalam partisi. Yang kedua, proteksi. Suatu proses tidak boleh masuk ke alamat partisi yang telah berisi proses lain. Partisi dinamik. Partisi yang digunakan memiliki panjang dan jumlah yang bervariasi. Di saat suatu proses dibawa ke main memory, proses tersebut dialokasikan dengan ukuran memori yang tepat, sama dengan yang diperlukan. Contohnya efek partisi dinamik pada main memory 1 MB. Relocation. Penempatan suatu proses yang telah di-swap kembali ke main memory. Pada partisi tetap, suatu proses yang di-swap balik atau swap in akan menempati partisi yang sama seperti sebelum di-swap. Ini merupakan contoh relokasi sederhana. Saat pertama di-load, seluruh acuan memori relatif dalam bentuk kode akan digantikan alamat main memory absolut yang ditentukan oleh base address dari proses yang di-load. Untuk itu diberikan beberapa jenis alamat. Yang pertama, logical address, acuan pada suatu lokasi memori yang tergantung pengerjaan data ke memori. Yang kedua, relative address, contoh khusus dari logical address, alamat dinyatakan sebagai suatu lokasi yang relatif pada titik yang diketahui, biasanya awal dari program. Dan yang ketiga ada physical address atau absolute address, adalah lokasi aktual di main memory. Berikut adalah penerjemahan ke alamat fisik di main memory. Di sini ada base register menuju ke header, lalu relative address menuju ke proses control block. Begitu juga bound register yang menuju komparator, lalu ke interrupt to operating system, ke data dan stack. Placement algorithm. Diperlukan algoritma penempatan yang untuk menutup lubang, yaitu pada saat load atau swap proses ke main memory terdapat beberapa blok memori bebas yang ukurannya cukup, maka sistem operasi akan memutuskan yang mana akan dialokasikan. Terdapat 3 algoritma penempatan, yaitu base fit, first fit, dan next fit. Base fit memilih blok memori yang ukurannya sangat dekat dengan ukuran proses yang dibawa, dan first fit
mulai dengan men-scan memori dari awal dan memilih blok memori yang pertama ditemui yang memiliki ukuran yang cukup besar, dan kemudian next fit, mulai men-scan memori dari lokasi terakhir penempatan dan memilih blok berikutnya yang memiliki ukuran yang cukup besar. Berikut contoh ketiga algoritma. Pada gambar ini blok terakhir yang digunakan adalah blok 22 KB yang kemudian dipartisi 14 KB akan dialokasikan ke 16 KB. Simple pegging. Main memori dipartisi menjadi potongan memori berukuran relatif kecil, dan setiap proses juga dibagi menjadi potongan kecil berukuran sama dengan potongan memori yang disebut page. Page ini dapat ditempatkan pada potongan main memori yang disebut frame. Berikut ini contoh penggunaan page dan frame. A, B, C, D, proses A 4 page, B 3 page, dan C 4 page menempati frame yang kosong. E kemudian proses B suspended dan di swap out dari main memory. F 5 page dari proses D menempati frame 4, 5, 6, dan 11, 12. Tidak perlu continuous. Sistem operasi menyediakan page table untuk setiap proses. Page table ini berisi lokasi frame untuk setiap page dari proses. Di dalam program, setiap logical address berisi nomor page dan offset. Menggunakan logical address atau page number, offset, dan page table, prosesor akan menentukan physical address. Untuk memudahkan, ukuran page dan ukuran frame ditentukan sebagai kelipatan 2 sehingga relative address menjadi sama dengan logical address. Contoh, digunakan pengalamatan 16 bit dan ukuran page 1K sama dengan 1024 byte. Relative address 1502 yang dalam bentuk biner 000001 0111011110. Tekan ukuran page 1K diperlukan offset 10 bit sehingga 6 bit sisa untuk nomor page, sehingga program maksimum dapat terdiri dari 2 × 6 sama dengan 64 page berukuran 1 KB. Langkah-langkah menerjemahkan alamat untuk alamat n plus n bit. Yang pertama, extract page number dari n bit paling kiri pada logical address. Gunakan page number untuk mencari frame number K di page table. Yang ketiga, physical address awal sama dengan K dikali M2 pangkat M. Physical address dari byte yang diacu K dikali 2 pangkat M plus offset. Simple segmentation. Program dan datanya dibagi menjadi beberapa segmentasi. Ukuran tiap segmentasi tidak perlu sama. Logical address yang menggunakan segmentasi terdiri dari segmen number dan offset. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.